Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga Nanda semua dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kali ini kita akan belajar tematik tema 3F energi dan perubahannya. Subtema 4 penghematan energi. Pembelajaran 3 dan 4. Materi yang akan kita pelajari yang pertama menggali informasi dari gambar. Yang kedua mengetahui cara membuat karya keterampilan mobil-mobilan. Yang ketiga menggambar bangun datar berbeda yang luasnya sama. Keempat menggali informasi dan menuliskan cara menghemat energi listrik. Dan yang kelima menyebutkan hak dan kewajiban secara seimbang. Marilah kita pelajari satu persatu. Penggunaan barang bekas untuk membuat benda lainnya dapat mengurangi sampah. Selain itu juga dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam. Sebagai contoh, pengurangan penggunaan kertas akan mengurangi penebangan kayu karena kertas dibuat dari batang pohon. Menggunakan atau memanfaatkan kembali barang bekas termasuk sikap menghemat energi. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat sumber daya alam? Perhatikan gambar berikut. Lihat pada gambar tersebut, sedang apa ya? Pada gambar tersebut terlihat di sebuah hutan dan ada dua orang yang sedang menebang pohon. Nah, ketika pohon ditebang, maka udara di sekitar akan terasa panas. Kemudian kemarin juga kita sudah mempelajari tentang cara melestarikan air. Nah, salah satunya yaitu menanam pohon. Ketika pohon ditebang, maka cadangan air tanah akan berkurang ya. Nah, sebaiknya bagaimana nih ketika sudah menebang pohon? Ya, betul. Ketika sudah menebang pohon, sebaiknya kita menanam kembali ya, supaya cadangan air tanah dapat terus ada dan tidak berkurang. Kemudian agar udara di sekitar juga menjadi sejuk dan tidak panas. Setelah mengamati gambar, marilah kita coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang terjadi pada gambar? Nah, kita lihat pada gambar tersebut, sedang apa tadi? Ya, penebangan pohon ya. Yang terjadi pada gambar adalah yaitu penebangan pohon. Kemudian yang kedua, bagaimana jika tidak ada pepohonan di sekitar kita? Nah, tadi apabila tidak ada pepohonan, kira-kira akan bagaimana? Ya, akan panas ya. Jawabannya adalah lingkungan sekitar menjadi panas dan cadangan air tanah juga akan berkurang karena pohonnya ditebangi. Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan jika hal tersebut terjadi di sekitarmu? Kira-kira apa nih? Ananda akan melakukan apa ketika hal tersebut terjadi di sekitar Ananda? Ya, jawabannya adalah tadi menanam pohon kembali ya, supaya cadangan air tidak berkurang dan udara tetap sejuk. Kemudian yang keempat, bagaimana pengaruh hal tersebut terhadap sumber energi air? Tadi sudah disinggung pada soal nomor 2 ya. Jawabannya adalah cadangan air tanah akan berkurang, jadi kita harus menanam pohon kembali. Karya keterampilan mobil-mobilan. Nah, untuk membuat karya keterampilan mobil-mobilan, langkah pertama yaitu kita harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Bahannya yaitu yang pertama kardus kemasan pasta gigi, kemudian kertas origami, lem, gunting, dan selotip.
Langkah kerjanya, yang pertama, buatlah pola cetakan untuk membuat mobil, antara lain bentuk roda, lingkaran, jendela mobil, persegi pada kotak karton bekas. Pola ini dibuat agar ukuran roda atau jendela sama besar. Kemudian yang kedua, guntinglah pola tersebut. Pola tersebut akan digunakan sebagai cetakan. Selanjutnya, jiplaklah pola tersebut di atas warna kertas atau kertas origami ya. Setelah itu, guntinglah dengan rapi, lakukan dengan hati-hati. Yang keempat, buatlah bentuk badan mobil di kertas origami seperti gambar berikut, masing-masing 2 buah. Nah, di samping ini ada contohnya di sini dibentuk seperti badan mobil ya. Nah, di sini ada 3 warna. Nah, untuk setiap warnanya itu dibuatkan dua bentuk badan yang sama, cetakannya seperti itu. Misalnya yang kuning. Nah, berarti 2 ya bikinnya atau membuatnya itu 2. Kemudian di sini juga dibuatkan untuk jendela dan bannya. Yang bulat hitam itu untuk bannya, sedangkan yang kotak atau persegi itu untuk jendelanya. Selanjutnya, tempelkan roda dan jendela pada badan mobil. Keenam, satukan 2 badan mobil yang telah dihias menggunakan selotip di bagian atas saja. Dan yang terakhir, mobil buatanmu sudah jadi dan dapat kamu mainkan. Nah, ini contohnya, contoh yang sudah jadi ya, nantinya akan seperti ini. Adi membuat mobil-mobilan dari kardus bekas dan kertas lipat. Perhatikan besar kertas tersebut. Bandingkan luas kardus bekas dan kertas origami. Nah, ini merupakan kardus bekas dan kertas origami. Untuk kardus bekas yang berwarna coklat dan yang kertas origami yang berwarna merah. Untuk mengetahui luasnya, yaitu perhatikan gambar berikut. Nah, di sini sudah terdapat dalam gambar persegi satuan ya. Untuk menentukan luasnya, kita harus menghitung seluruh jumlah persegi satuan dari setiap bangunnya. Nah, untuk bangun kardus bekas, luasnya itu adalah 24 persegi satuan. Kemudian untuk kertas origami juga luasnya adalah 24 persegi satuan, artinya kedua bangun tersebut memiliki luas yang sama ya, namun berbeda bentuk. Kardus bekas dan kertas origami luasnya sama, benda yang bentuknya berbeda luasnya dapat sama. Nah, dari kedua benda tersebut ternyata meskipun bendanya berbeda namun memiliki luas yang sama. Sekarang, coba gambarkan bentuk lain yang luasnya 24 persegi satuan. Kamu dapat menggambar pada tempat berikut. Nah, coba Nanda buka buku tema 3F-nya pada halaman 106. Nah, di sini merupakan contoh gambar yang luasnya 24 persegi satuan. Di sini sudah dibuktikan dengan dihitung ya, dan jumlahnya ada 24 persegi satuan. Nah, untuk kedua kotak lainnya, mari kita coba gambarkan bentuk lain yang luasnya 24 persegi satuan. Nah, untuk menggambarkan bentuk lain yang luasnya 24 persegi satuan, yaitu bisa dengan cara perkalian. Nah, cari perkalian angka sekian dengan sekian yang jumlahnya 24 persegi. Nah, di sini Ibu contohnya itu adalah 8 dikali 3. Hasilnya adalah 24 dan di sini juga sudah dibuktikan ya bahwa hasilnya memang 24. Nah, untuk cara perkalian ini yaitu dengan cara kita menghitung yang bagian sisi atasnya sebanyak 8 terlebih dahulu. Kemudian untuk ke bawahnya, sisi ke bawah, sisi sampingnya itu sebanyak 3. Nah, artinya 8 dikali 3 adalah 24. Kita tarik saja garisnya, disesuaikan dengan sisi atas dan sisi sampingnya yang 3 tadi. Maka tergambarlah bentuk lain. Kemudian selain itu juga di sini contohnya Ibu adalah 6 dikali 4. Nah, jadi 6-nya itu adalah sisi atas ya. Kemudian untuk
Empatnya itu adalah sisi sampingnya, yaitu sebanyak 4. Dan untuk sisi bawahnya mengikuti dari sisi atas dan sisi samping tersebut. Nah, di sini juga sudah dibuktikan bahwa 6 dikali 4 adalah 24 ya, persegi satuannya itu sama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memanfaatkan berbagai macam energi. Salah satu jenis energi yang banyak dimanfaatkan adalah energi listrik. Banyak peralatan di sekitar kita yang menggunakan listrik sebagai sumber energi. Berikut contoh penggunaan listrik di sekitar kita. Yang pertama, ada penggunaan listrik di rumah. Nah, kita sering kali menggunakan listrik ya di rumah. Nah, kita lihat dari gambar yang di sini juga. Kita menyalakan lampu, menyalakan TV, itu menggunakan listrik. Kemudian selanjutnya penggunaan listrik di lingkungan sekitar. Nah, pada gambar tersebut adalah pada malam hari ya. Nah, di setiap jalan itu lampunya menyala. Kemudian di setiap rumah juga lampunya menyala. Nah, lampu tersebut menggunakan energi listrik. Kemudian penggunaan listrik di sekolah. Di sekolah juga sama ya, kita suka menggunakan listrik, yaitu ketika di sini ada proyektor. Kemudian ada lampu juga yang menggunakan listrik. Proyektor itu adalah yang menampilkan gambar dari komputer. Seperti ini. Nah, yang hitam itu adalah proyektor. Kemudian di kelas juga selain itu apalagi nih yang menggunakan listrik selain lampu dan proyektor? Lab komputer juga ya. Nah, komputer juga di lab menggunakan energi listrik. Kemudian penggunaan listrik dalam industri. Nah, mesin-mesinnya itu menggunakan listrik kebanyakannya ya. Penyediaan listrik diatur oleh pemerintah. Ketika energi listrik digunakan berlebihan, persediaannya akan berkurang. Akibatnya dilakukan pemadaman bergilir. Banyak kegiatan yang terganggu ketika terjadi pemadaman. Untuk mengatasinya, kita dapat melakukan penghematan listrik. Hemat listrik dapat dilakukan sehari-hari dengan mudah. Misalnya sebagai berikut. Ya, menggunakan lampu dengan daya kecil, kemudian menyalakan lampu juga seperlunya, tidak berlebihan. Nah, ketika siang hari dapat dimatikan untuk beberapa ruangan yang tidak diperlukan pencahayaan. Kemudian selanjutnya mematikan alat listrik saat tidak diperlukan. Nah, tadi juga sudah disinggung ya, yaitu mematikan lampu ketika tidak diperlukan. Dan ketika siang hari diusahakan dimatikan. Selain lampu juga di rumah itu ada televisi ya. Nah, ketika kita menonton televisi juga jangan berlebihan. Tidak terus-menerus dinyalakan. Selanjutnya, mengatur suhu pendingin ruangan sesuai kebutuhan. Itulah cara menghemat energi listrik. Namun masih banyak contoh lainnya dalam menghemat energi listrik. Ini hanya beberapa contohnya saja. Misalnya ketika di sekolah, kita harus menghemat energi listrik dengan cara mematikan komputer ketika tidak digunakan ya, ketika di lab. Kemudian kita juga harus mematikan lampu dan proyektor dari komputer ketika tidak digunakan, dan masih banyak yang lainnya lagi. Penyediaan listrik diatur oleh pemerintah. Masyarakat berhak mendapat pasokan listrik, namun kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak. Menghemat listrik merupakan kewajiban kita semua. Kurangnya pasokan listrik akan mengganggu kegiatan sehari-hari. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang dalam setiap kegiatan sehari-hari. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut.
Apakah hak dan kewajiban yang harus dilakukan berhubungan dengan gambar? Di sini pada gambar pertama yaitu pengisian bahan bakar di SPBU. Nah, kira-kira hak dan kewajibannya apa ya, Ananda? Nah, haknya adalah mendapatkan bahan bakar. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan bahan bakar. Dan selain hak juga ada kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu, yaitu membayar bahan bakar tersebut dan menghemat penggunaannya. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu menonton televisi bersama keluarga. Hak dan kewajiban yang harus dilakukan adalah untuk haknya yaitu setiap orang dapat menonton televisi. Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orangnya juga adalah memilih tontonan yang baik dan sesuai umur. Kemudian tidak menyalakan televisi secara berlebihan. Karena ketika kita menyalakan televisi secara berlebihan akan menggunakan listrik lebih banyak ya, dan itu akan mengurangi ketersediaan listrik. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang berkah. Amin. Dan Ananda pun dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini. Amin. Seperti biasa, untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu, sampai jumpa lagi Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.